Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai soal uraian PAT Fisika kelas 10 IPA. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti ya pembahasan saya kali ini. Kita mulai soal yang pertama. Di soal yang pertama ini, ada sebuah mobil bermassa 1 ton, dipacu dari kecepatan 36 km per jam menjadi berkecepatan 144 km per jam dalam 4 second. Jika efisiensi mobil 80%, tentukan daya yang dihasilkan mobil tersebut. Ya, kita mulai di sini dari yang diketahui terlebih dahulu semuanya ya, anak-anak. Kita mulai diketahui ada massa dari sebuah mobil sebesar 1 ton. Jangan lupa dirubah atau dikonversikan dalam satuan yang tepat, yaitu satuan internasional. Satuan dari massa yaitu kilogram, 1000 kilogram. Dari 1 ton ya, 1 ton ke kilogram menjadi 1000 kilogram. Lalu dia dipacu dari kecepatan 36 km per jam. Berarti kita kan awal-awalnya berarti V0. 36 km per jam. Dirubah ke meter per sekon. Ingat, ya, 36 dirubah ke kilometer ke meter dikalikan 1000. Ya, dikalikan 1000. Jadi 36.000 meter. Nah, jam ke second jadi 3.600 second. Ya. 3.600 second didapat 10 meter per sekon. Menjadi kecepatan 144 km per jam. Jadi ini VT-nya 144 km per jam. 144.000 meter dibagi 3.600. Didapat 40 meter per sekon. Setelah itu kita dalam waktu 4 second ya. Dia berubah dalam 4 second. Dan 36 km per jam ke 144 km per jam itu dalam waktu 4 second. Jika efisiensinya 80%, tentukan daya yang dihasilkan mobil. Kalau daya yang dihasilkan berarti kita bisa bilang ditanyanya adalah daya itu simbolnya P besar, karena yang dihasilkan atau keluaran ini out. Ini berapa? Kita jawab. Dimulai dari kita akan tanyakan daya. Daya itu persamaannya adalah P usaha dibagi dengan waktu. Karena di sini merupakan benda yang bergerak, berarti sama saja usaha itu dengan energi kinetik, di mana energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat. Nah, kita nyari dulu nih energi kinetiknya berapa dari benda yang sedang berjalan ini. Ya, energi kinetik sama dengan setengah, karena ada sebuah perubahan kecepatan, berarti VT kuadrat dikurang V0 kuadrat. Yuk kita bahas di sini. Berarti EK sama dengan setengah, massanya adalah 1000, VT kuadrat, VT-nya adalah 40 kuadrat dikurang 10 kuadrat. Setengah kali 1000, di sini 40 kuadrat jadi 1600 dikurang 100. Nah, ini kita coret nih. Kita coret jadi 500 ya. Setelah itu 500, 1600 dikurang 100 berapa? 1500. Jadi dikalikan nih, 1500 dikali 500 dapatnya hasilnya berapa? Yaitu 750.000 joule. Nah, ini baru EK-nya nih. Ya kan, udah mencari dayanya, kita udah nyari energi kinetik, kita baru mencari energi kinetik sama dengan 10 usaha. Kita nyari nih dayanya. Daya apa? Daya masukan. Karena kita cari daya dulu nih, daya masukan dari mobil ini yang berubah kecepatannya. Kita masuk in lah ya. Daya masukan. W sama dengan W dibagi dengan waktu. 750.000 dibagi dengan waktunya berapa? Dalam waktu 4 second. Nah, dapat sebesar 187.000 ya kan? 500 watt. Nah, ini untuk daya masukannya. Nah, rumus efisiensi apa sih? Rumus efisiensi itu adalah P out ya, P out dibagi P in dikali 100%.
Seperti itu. Ya. Jadi 80% P out-nya yang kita cari, P in-nya kita masukin nih 187.500 dikali 100%. Ya, kita naikin nih. P out sama dengan 80% dikali 187.500 dibagi, ini kali ya, dibagi 100%. Nah, ingat ada yang bisa kita coret di sini. Ya, persennya kita coret, ini juga coret, 100-nya coret, 100-nya coret. Lalu kita kali deh 80 dikali 180.875 dan didapat P out-nya adalah sebesar 150.000 watt. Nah, ini jawaban soal nomor 1. Bagaimana anak? Mudah kan? Ya, mudah-mudahan kalian dapat mengerti ya. Selanjutnya, yuk kita masuk ke soal yang kedua. Nah, soal kedua di sini ada sebuah bola bermasa 380 gram ditendang dengan gaya 7,6 Newton. Yang ditanyakan adalah percepatannya dan jarak bola tersebut setelah ditendang. Berarti informasi yang kita dapat di sini adalah massa dari sebuah bola 380 gram. Jangan lupa dirubah ke kilogram berarti dibagi 1000 jadi 0,38 kilogram. Lalu gayanya diberikan 7,6 Newton. Yang ditanya adalah A sebagai simbol percepatan itu berapa dan jaraknya setelah ditendang 5 second. Jawab. Nah, ingat ini hukum 2 Newton. Apa hukum 2 Newton? Hukum 2 Newton di sini sigma F sama dengan M kali A. Di mana ada sebuah benda yang bermassa diberikan gaya akan memiliki sebuah percepatan. Nah, kita cari nih percepatannya di rumus ini hukum 2 Newton. Berarti A sama dengan sigma F dibagi dengan M. Sigma F-nya berapa? 7,6 dibagi 0,38. Berapa nih 7,6 bagi 0,38? Nah, setelah dihitung didapat 20 meter per sekon kuadrat. Nah, udah dapat nih percepatannya. Ditanyakan jarak. Ingat, jarak rumus GLB V sama dengan S per T. Sehingga S sama dengan V per T. Ya kan? S sama dengan V per T. Lalu kalau percepatan itu kan V dibagi dengan T. Nah, V-nya itu kan S per T nih. Berarti kita masukin aja A sama dengan V-nya, ini kan S per T nih. S per T dibagi dengan T. Berarti A sama dengan S dibagi T kuadrat. Jadi S sama dengan A dikalikan dengan T kuadrat. A-nya kita dapat nih. A-nya berapa nih A-nya tadi? A-nya 20. Sedangkan T-nya yaitu tadi dapat 5 second. Nah, berarti 20 dikalikan dengan 25. Berapa nih? 20 dikalikan 25. Ayo, 25 kali 2, 50. Berarti ada tambah 0, 500 meter. Nah, itulah jawaban soal nomor 2. Mudah kan? Nggak susah. Kalau belajar pasti bisa. Baik, setelah nomor 1 dan 2, selanjutnya ke nomor 3. Ya, kita masuk ke soal nomor 3 di sini anak-anak semuanya, perhatikan lagi. Di soal nomor 3 di sini ada sebuah soal bola baseball bermassa 100 gram dilempar mendatar dengan kelajuan 5 meter per sekon. Kemudian bola dipukul searah dengan arah mula-mula. Jika lamanya bola bersentuhan dengan pemukul 2 second dengan kecepatan bola setelah meninggalkan pemukul 10 meter per sekon, tentukan impuls yang terjadi pada bola tersebut dan gaya yang diberikan oleh pemukul. Nah, ini sudah kita pelajari sebelumnya. Materi apa sih ini? Impuls dan momentum, anak-anak. Nah, kita bahas nih, apa aja sih yang diketahui? Pertama adalah masanya, itu 100 gram. Berarti dapat 0,1 kg. Lalu kecepatannya adalah 5 meter per sekon. Dengan mula-mula ya, berarti V0-nya mula-mula. Dan bersentuhan selama 2 second. Setelah bersentuhan, kecepatannya menjadi 10 meter per sekon.
Yang ditanya adalah impuls. Nah, impuls ya. Impuls itu simbolnya I besar. Dan F itu sudah gaya. Nah, seperti itu. Kita mulai nih. Impuls, ini kan hubungannya impuls sama momentum. Kalau impuls kita tahu F sama dengan delta T. Sedangkan impuls itu M kali V. Ya, ini persamaan yang kita sudah pelajari. Ya. Dan sekarang hubungan antara impuls dengan momentum adalah seperti ini. Impuls merupakan perubahan dari momentum. Nah, di sini kan ada sebuah perubahan kecepatan setelah bersentuhan dengan pemukul. Berarti di mana impuls sama dengan M dikali VT dikurang V0. Masanya kita tahu 0,1. Sedangkan VT-nya adalah 10 dan V0-nya adalah 5. Sehingga didapat impulsnya 0,5 kg dikalikan dengan meter per sekon. Nah, ini impulsnya udah ketahuan, udah jawab. Lalu keduanya adalah gaya. Nah, kita udah tahu nih gaya nih. Set. Berarti gaya. F sama dengan delta T sama dengan impuls, ya kan? Ya, impuls ya, tadi 0,5 ya. 0,5. Nah, berarti F sama dengan 0,5 dibagi T. Berarti F sama dengan 0,5 dalam selang waktu 2. Berarti ini 0,5 dibagi 2 berapa, anak-anak? 0,5 dibagi 2 mendapatkan 0,25 Newton. Nah, gayanya 0,25 Newton dan impulsnya 0,5 kg meter per sekon. Mudah kan anak-anak semuanya? Nggak sulit. Nah, sekian dulu pembahasan dari saya soal nomor 1 sampai nomor 3 dan kita akan lanjutkan di part kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.